Ada banyak orang berbicara tentang transformasi, perubahan. Selain itu juga pola-pola hidup yang harusnya atau pola-pola pelayanan yang harusnya transformatif. Kata transformasi itu menjadi sering didengung-dengungkan. Namun banyak kali justru hal-hal yang paling penting dari sebuah transformasi dilupakan. Apakah itu? Pertama adalah bahwa transformasi sesuatu yang terjadi tidak secara instan. Perlu konstan dan terus-menerus. Berlangsung tidak seperti balikan telapak tangan dan sesegera mungkin. Karena transformasi yang instan dan yang sesegera mungkin bisa jadi justru transformasi semu. Hanya tampak luar, didandani begitu rupa, tapi dalamnya keropos. Lalu hal yang kedua yang sering kali diabaikan ketika berbicara tentang transformasi adalah bahwa untuk menuju kepada sebuah transformasi sejati itu perlu ada proses yang harus dilalui. Dan saat proses itu berlangsung, perlu adanya sinergi atau dua kekuatan yang berpadu jadi satu. Tentu saja tidak bisa tidak. Transformasi sejati harus melibatkan Sang Pencipta, alam semesta, dan tentu saja pencipta manusia yang akan ditransformasikan itu. Lalu kemudian yang ketiga, transformasi seringkali dipikirkan sebagai sesuatu yang hanya terjadi ketika seseorang itu menyebutkannya. Tetapi lupa bahwa transformasi itu sesungguhnya bermula dari transformasi pikiran. Ini yang paling penting. Dan ini awal mula untuk transformasi hidup, transformasi pribadi, dan transformasi dunia ini terjadi. Bermula dari pikiran. Bukankah itu juga yang dicanangkan di dalam kitab suci tentang pembaruan hidup manusia? Yaitu pembaruan oleh akal budi. Pembaruan di dalam perspektif atau alam pikir terlebih dahulu. Bukan apa yang ada di luar. Bukan bicara tatanan-tatanan semata. Bukan bicara aturan-aturan baru saja yang lalu disebut sebagai aturan visi, misi, transformatif. Tetapi sesungguhnya hanya informatif saja. Hanya sebuah informasi tanpa adanya sebuah kegerakan, bahkan perubahan itu menjadi tampak semu. Karena itu betapa pentingnya untuk kita memahami bahwa awal mula pembaruan itu terjadi, transformasi itu terjadi, bermula dari pikiran yang dibaharui, baru terjadi pribadi yang baru. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus yang mengingatkan kepada setiap pengikut Tuhan tentang pribadi manusia baru atau pribadi baru yang dikerjakan oleh Tuhan. Efesus 4 ayat 21-24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia atau tentang Tuhan dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini merupakan satu kalimat yang panjang, tetapi di dalamnya mengandung makna yang dalam. Makna yang dalam tentang karakteristik atau pembaharuan yang Tuhan kerjakan untuk melahirkan pribadi-pribadi yang baru. Di situ disebutkan bahwa karena kamu telah mendengar tentang Tuhan dan menerima pengajaran di dalam Tuhan menurut kebenaran yang nyata oleh Tuhan, ini sesungguhnya adalah hal-hal yang seringkali orang praktekkan dalam rangka untuk pembaruan pribadi atau transformasi sejati dalam diri seseorang itu terjadi, yaitu mendengarkan, menerima pengajaran
hidup menurut kebenaran atau teori yang nyata. Tetapi sesungguhnya tidak berhenti sampai di situ transformasi itu atau pembaruan pribadi kita. Tetapi justru dilanjutkan dengan satu tindakan, bahwa kamu berhubung dengan hidup kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Berarti kalau kita ingin menjadi pribadi yang baru, kita perlu menanggalkan pola pikir yang lama, kehidupan yang lama yang harus ada yang ditanggalkan. Dan manusia lama dengan pola pikir yang lama itu adalah pola pikir yang menuju pada kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Tentu saja di sini nafsu kedagingan. Dan disinilah sebenarnya awal mula pembaruan pribadi seseorang. Dia harus berani menumbangkan pola pikir lama dan menumbuhkan pola pikir baru. Karena tanpa ini pembaruan tidak akan terjadi. Lalu kemudian dikatakan lagi ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Apalagi ini? Yang kedua adalah pembaruan pribadi kita. Justru harus dikerjakan pertama-tama oleh Tuhan. Yang kedua, bersama dengan pribadi yang akan dibaharui itu. Karenanya ada kerjasama atau sinergi. Makanya dikatakan supaya kamu dibaharui. Kata dibaharui ini bukan pembaharuan oleh tunggal satu pribadi saja, tapi oleh beberapa pribadi yang membaharui satu fokus yang sama, yaitu di dalam roh dan pikiranmu. Dikatakan di sini dalam roh, yang berarti ini bicara tentang sesuatu yang tak tampak, tapi juga di dalam pikiranmu. Dan dua-duanya ini adalah hal yang sifatnya di dalam diri seseorang. Bukankah roh itu ada di dalam diri seseorang, pikiran itu juga ada di dalam diri seseorang, yang berarti pembaruan itu dimulai dari dalam diri seseorang, baru tampak luar. Jadi pribadi-pribadi yang baru, dengan kata-kata yang baru, tutur kata yang baru, cara berpikir yang baru, cara bersikap yang baru, semua berangkat dari pembaruan roh dan pikiran kita. Dan ini hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Karena urusan roh, urusan pikiran yang ada di dalam diri kita, itu sebenarnya semata urusan Tuhan. Bagian kita adalah menumbangkan dan menanggalkan pola pikir lama. Tetapi bagian Tuhan adalah membaharui kita oleh roh dan di dalam pikiran kita. Baru lalu kemudian mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang berarti mengenakan manusia baru disinilah ada kerjasama. Kita kenakan manusia baru oleh dan menurut kehendak Allah. Kita berkehendak mengenakan manusia baru, pola pikir yang baru, tapi Tuhan akan menyatakan kehendaknya yang memperbaharui hidup kita, pikiran kita, hati kita, dan seluruh keberadaan di dalam diri kita, dan semuanya dilakukan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah sebenarnya merupakan sebuah sistem yang Tuhan sediakan di dalam pembaruan pribadi kita. Pelajaran dari apa yang Paulus katakan di sini lewat satu kalimat yang terdiri dari 4 ayat ini, mau mengajarkan kepada kita bahwa pola pikir baru tidak akan tumbuh bila pola pikir lama tidak ditumbangkan. Kita perlu berani menumbangkannya. Dan lalu kemudian pembaruan pikiran hanya oleh Tuhanlah yang akan melahirkan pribadi baru yang ujungnya adalah hidup bagi Tuhan. Karena kita dibaharui menurut kehendak Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dan bahkan menyaksikan kehendak Tuhan itu agar pembaruan itu pun terjadi, tertularkan kepada orang lain pula yang ada di sekitar orang yang sudah diperbaharui itu. Karenanya mari kita belajar lagi untuk terus memperbarui pola pikir kita. Yang lama, yang penuh dusta, yang buruk, yang merusak pikiran kita, ayo segera ditumbangkan dan tumbuhkanlah pola pikir baru oleh kegerakan tangan Tuhan yang memperbarui kita. Ingat, lahiriah kita akan habis, tapi batiniah kita dibaharui dari hari ke hari oleh Tuhan kita. Selamat diperbaharuinya dan selamat jadi pribadi baru untuk hidup baru. Amin.